Inilah saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul sebagai berikut. Adapun latar belakang kali ini yaitu sebagai berikut. Karbohidrat merupakan salah satu makromolekul yang berperan sebagai sumber energi utama bagi makhluk hidup, sehingga makhluk hidup membutuhkan asupan karbohidrat agar terus dapat beraktivitas. Karbohidrat sering juga dikaitkan biasanya dengan gula, di mana berdasarkan sifat reduksinya gula terbagi dua, ada gula reduksi dan gula non reduksi. Kedua jenis gula tersebut biasanya sering kita temui di dalam beberapa jenis makanan, misalnya seperti susu, madu, jus, sirup, selai, dan lain sebagainya. Dimana ketika kita memakan makanan tersebut, maka ikatan glikosidik yang terdapat di dalam struktur karbohidratnya akan terputus, sehingga gula darah kita akan naik dan terbentuklah energi. Akan tetapi, jika kita mengkonsumsi secara berlebih, maka insulin di dalam tubuh kita menjadi terganggu, sehingga keseimbangan gula di dalam darah menjadi tidak stabil. Akibatnya, hal ini akan menimbulkan beberapa penyakit di dalam tubuh kita, misalnya seperti obesitas dan diabetes. Di Indonesia sendiri, kita telah mengetahui bahwa penderita obesitas dan diabetes sangat banyak kita temui, sehingga perlu dilakukan identifikasi kadar gula di dalam ekstrak makanan dan minuman yang beredar pada kehidupan kita saat ini, baik itu dilakukan secara kualitatif yaitu dengan metode kolorimetri dan kuantitatif yaitu dengan metode spektrofotometri. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu karena banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi gula berlebih sehingga banyak yang mengalami gangguan kesehatan, serta menentukan metode yang cocok untuk analisis kadar gula reduksi di dalam makanan dan minuman baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu penulis menitikberatkan kepada penentuan kadar gula reduksi di dalam makanan dan minuman menggunakan metode yang telah ditetapkan. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi gula reduksi secara kualitatif dengan metode kolorimetri. Yang kedua, bagaimana cara menentukan panjang gelombang gula reduksi secara kuantitatif dengan metode spektrofotometri. Dan yang ketiga, bagaimana kadar hasil gula reduksi yang diperoleh setelah dievaluasi dengan metode Bahasa Cupra. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi gula reduksi secara kualitatif dengan metode kolorimetri. Yang kedua, dapat menganalisis panjang gelombang gula reduksi secara kuantitatif dengan metode spektrofotometri. Dan yang ketiga, mengetahui hasil gula reduksi yang didapat setelah divalidasi dengan metode Bahasa Cupra. Selanjutnya kita masuk ke dalam landasan teori. Untuk yang pertama yaitu gula reduksi. Gula reduksi merupakan jenis karbohidrat yang termasuk seluruh jenis monosakarida dan beberapa disakarida, di mana pada strukturnya terdapat gugus aldehid dan keton yang dapat bereaksi dengan senyawa pengikat elektron, yaitu penentuan gula reduksi yang merupakan sebuah analisis yang dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, uji Benedict, uji Fehling, dan uji Tollens, di mana ketiga uji ini didasari oleh reaksi warna atau yang bisa disebut juga dengan kolorimetri. Dengan analisis yang akurat, sehingga uji ini sering digunakan di dalam bidang medis yaitu untuk tes glukosa pada urin. Yaitu nanopartikel perak merupakan hasil reaksi yang terbentuk dari glukosa dan endapan cermin perak dari reagen Tollens. Lanjut, kolorimetri merupakan analisis kimia yang didasari antara interaksi warna larutan dengan warna larutan standar, di mana tingkat keefektifannya yang tinggi sehingga dapat mendeteksi 5 jenis gula reduksi atas bantuan partikel logam. Adapun penelitiannya serupa pernah dilakukan oleh L. Sistawi dan kawan-kawan pada tahun 2023 tentang deteksi gula reduksi di dalam makanan dengan metode kolorimetri dan reagen Tollens yang dilapisi gelatin. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Adapun alat dan bahan percobaan ini dapat kita lihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, alur penelitian. Yang pertama yaitu segala bentuk peralatan kaca atau gelas dibersihkan dengan HCl dan Aquades, kemudian dikeringkan di suhu udara. Untuk pembuatan larutan stok seperti CuCl, 2NaOH, Na2CO3, natrium kalium tartarat, fenolik, NH3, NaOH, AgNO3 dibuat di dalam Aquades, sedangkan neocoprene dibuat di dalam etanol. Selanjutnya, dalam persiapan sampel larutan stok gula reduksi, untuk kisaran konsentrasi gula reduksinya dapat dilihat pada tabel berikut.
Selanjutnya yaitu alur penentuan gula reduksi, di mana sebanyak 0,6 mili AgNO3 0,002 molar dicampurkan dengan 0,4 mili NaOH 0,1 molar. Kemudian didiamkan selama 30 detik hingga terbentuk larutan Ag2O. Kemudian sebanyak 0,2 mili NH3 0,01 molar ditambahkan. Selanjutnya campuran ditambahkan sampel gula reduksi. Dilanjutkan dengan inkubasi selama 6 menit pada suhu 70 derajat Celcius dan dinginkan di penanas es hingga terbentuk larutan sol berwarna kuning. Selanjutnya catat absorbansi pada panjang gelombang 410 nanometer, di mana absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Kemudian dalam alur metode spektrofotometri alkali cupra, sebanyak 1 mili CuO2 0,01 molar ditambahkan dengan 1 mili neokuproin 0,015 molar. Kemudian campuran ditambahkan dengan X mili sampel dan 1 dikurang X mili aqueous. Selanjutnya campuran ditambahkan 1 mili NaOH 0,5 molar 2% dan NaCO3. Selanjutnya campuran ditambahkan 1 mili natrium kalium tartarat. Kemudian campuran diinkubasi selama 20 menit pada suhu 60 derajat Celcius dan didinginkan pada suhu ruang. Kemudian barulah dicatat absorbansi pada 450 nanometernya. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Hasil dari percobaan ini yaitu konsentrasi glukosa yang rendah yaitu 2 kali 10 pangkat 6 molar, konsentrasi yang tingginya yaitu 1 kali 10 pangkat 5 molar. Selanjutnya kisaran volume NaOH yang terpakai yaitu 0,1 sampai 0,5 mili. Dengan jumlah NaOH yang ideal pada konsentrasi glukosa tinggi yaitu 0,3 sampai dan 0,2 mili. Untuk jumlah NaOH optimal untuk glukosa konsentrasi rendah dan tinggi yaitu 0,4 mili dan volume NaOH optimal dengan konsentrasi 0,008 kali dan 0,1 molar yaitu 0,4 dan 5 mili. Selanjutnya suhu reaksi yang optimal yaitu berkisar antara 60 sampai 70 derajat Celcius, di mana jika di bawah ini maka reaksi tidak terjadi. Selanjutnya waktu reaksi optimalnya dilakukan pada rentang 0 sampai 15 menit, di mana waktu yang optimalnya yaitu 6 menit. Untuk volume yang terpakai dari NaOH-nya yaitu sebanyak 5 mili. Selanjutnya rasio AgNO2 0,002 mili pada NH3 0,01 molar yaitu dapat dilakukan dengan jumlah AgNO3 dikurangi dan NH3 nya ditingkatkan, di mana jumlah optimal dari AgNO3 0,002 molar yaitu 0,6 mili dan NH3 0,01 molarnya yaitu 2 mili. Adapun mekanisme reaksi yang terjadi antara Ag plus dengan NH3 berlangsung melalui dua tahap. Yang pertama yaitu Ag plus ditambah NH3 menghasilkan AgNH3 plus, kemudian AgNH3 plus ditambah dengan NH3 menghasilkan ion AgNH3 2 kali plus, dimana hasil reaksinya membentuk ion kompleks dengan dua koordinat. Sebenarnya uji toleransi setelah lama dilakukan, akan tetapi penambahan sedikit NaOH menyebabkan reaksi yang semakin sensitif, dimana mekanisme reaksinya yaitu sebagai berikut. LCHO ditambah H2O menghasilkan LCHOH 2 kali, di mana LCHOH 2 kali ditambah OH menghasilkan LCHOH-O- ditambah H2O. Selanjutnya oksidasi aldehid menjadi asam karboksilat. Di sini mekanismenya membutuhkan dua buah elektron dan dua buah ion Ag+, sehingga terbentuklah Ag tan bervalensi 0. Selanjutnya yaitu mekanisme antara reaksi gula reduksi dengan reagen toleransi, di mana di sini reaksinya melalui tiga tahap, yaitu pengendapan Ag2O, kemudian pelarut Ag2O membentuk kompleks diamin perak 1 dan dilanjutkan dengan reduksi kompleks diamin perak 1 oleh gula reduksi menjadi logam Ag. Berdasarkan pengujian AgNP dari reaksi redoks antara gula reduksi dengan reagen toleransi, kemudian hasilnya dikarakterisasi dengan mikroskop transmisi elektron dengan gambar sebagai berikut. Adapun pada gambar A hanya terdapat sedikit nanopartikel perak yang terbentuk, sedangkan pada gambar B yaitu dengan penambahan NH3 maka terdapat nanopartikel perak yang berukuran 10 nanopartikel yang dihasilkan dari penambahan NH3 itu sendiri. Selanjutnya untuk hasil analisis data, didapatkan data sebagai berikut. Ketika dilihat
pada spektrofotometri, data spektrum AgNP yang terlihat dari reduksi AgNH32+ oleh gula reduksi dalam medium basah menggunakan berbagai konsentrasi glukosa pada kisaran mikrometer dapat terlihat sebagai berikut, di mana pada panjang gelombang ini semakin tinggi konsentrasi maka panjang gelombang maksimumnya juga semakin tinggi. Selanjutnya, tabel persamaan regresi linear dan koefisien korelasi gula reduksi yang relevan diperoleh berdasarkan metode yang dilakukan dan metode referensi dapat dilihat pada tabel berikut. Begitupun pada tabel parameter kinerja analisis dari hasil eksperimen untuk penentuan gula reduksi, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, kesimpulan. Pada dasarnya, gula di dalam suatu makanan telah diatur oleh Permen nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Akan tetapi karena ada beberapa perusahaan yang menggunakan gula berlebih di dalam makanannya, sehingga kita perlu mengidentifikasi gula di dalam makanan tersebut dengan beberapa metode yang secara sederhananya dapat dilakukan dengan metode kolorimetri, di mana metode ini menghasilkan sensitivitas yang baik. Selanjutnya, metode kolorimetri tersebut dievaluasi dengan spektrofotometri UV-Vis, di mana didapatkan panjang gelombang yang beragam berdasarkan konsentrasi yang berbeda-beda, dengan batas deteksi diukur pada nanometer. Koefisien korelasi linearnya atau R-nya yaitu 0,9999, koefisien serapan molarnya yaitu 1,5 kali 10 pangkat 5 liter mol min 1 cm min 1, sehingga hasil yang didapatkan memuaskan untuk glukosa sebagai senyawa yang mewakili. Selanjutnya, hasil tersebut dievaluasi kembali dengan basa cupra, di mana nilai LOD masing-masing didapatkan 15 dan 26 mg per desiliter atau sekitar 1 milimolar. Sedangkan konsentrasi glukosa yang relevan secara medis berkisar antara 70 dan 120 mg per desiliter, sehingga dapat kita simpulkan bahwa setelah penambahan basa cupra ini, kadar gula di dalam makanan menjadi berkurang. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.